Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Mama Wina Murifi dari Sukabumi, Jawa Barat. Nah teman-teman, alhamdulillah hari ini tuh bisa share lagi kegiatan sehari-hari saya di rumah. Walaupun kemarin itu bolong lagi, absen lagi, nggak video di YouTube ya teman-teman, dikarenakan nggak ada sama sekali stok video. Bener-bener deh kali ini tuh banyak bolong-bolongnya ya. Jadi gak patut banget untuk ditiru ya teman-teman. Oh ya, gimana nih kabarnya teman-teman hari ini? Semoga pada sehat ya, selalu bahagia, dilimpahkan rezekinya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Nah, teman-teman, ini tuh Pak suami lagi bersih-bersih kamar ya, kamar tidur pribadi saya sama Pak suami. Dan di sini tuh Pak suami lagi bersih-bersih debu-debunya karena Masya Allah gampang banget debuan ya kalau kamar bilik seperti ini. Digalar-galarnya itu gampang banget debuan, segitu tuh setiap hari disapu ya teman-teman, karena ini debunya benar-benar udah banyak. Di sini tuh Pak suami yang panjat-panjat ya teman-teman. Biasanya tuh saya yang panjat-panjat, tapi dikarenakan saya lagi hamil muda ya teman-teman, jadi saya tuh nggak bisa sembarangan naik turun untuk naik ke galar ini ya. Biasanya tuh kalau nggak ngisi mah perutnya selalu saya yang bersihin, tapi kali ini tuh kata Pak suami udah saya aja yang bersihin dan mama masak aja di dapur. Ya udah, dikarenakan suruh masak, di sini tuh saya mau bikin nasi liwet aja ya teman-teman. Tapi di sini tuh nasi liwet yang biasa aja kata Pak suami, jangan pakai ikan teri, jangan pakai cabai, pokoknya yang simpel-simpel aja. Nah, nasi liwetnya saya itu pakai minyak aja. Terus dikasih garam, dikasih micin sedikit, dan tidak lupa juga pewangian yaitu rempah-rempahnya daun salam dan juga serai. Nah, sambil nunggu nasinya mateng ya teman-teman, di sini tuh saya mau isi dulu toples-toples dengan camilan karena Pak suami lagi bekerja ya. Biar tambah semangat Pak suami untuk bekerja. Jadi ini saya suguhkan dulu camilannya. Di sini tuh ada kerupuk aja ya teman-teman, yang kerupuk udah jadi gitu, jadi nggak bikin sendiri. Dan kerupuknya itu udah ada bumbunya. Di sini tuh ada dua rasa. Yang pertama ada yang rasa originalnya, dan yang kedua ini yang rasa pedasnya. Nah, setelah ini untuk camilannya sudah disediakan, saya kasih sama Pak suami, tapi nggak di kamar ya teman-teman, karena di kamar kan banyak debunya. Disimpannya sih di ruang tengah aja. Jadi Pak suami pas mau ngambil aja tinggal ngambil aja. Nah, di sini tuh saya nggak lanjut untuk nge-record Pak suami yang lagi bersih-bersih kamar. Kata Pak suami jangan masuk karena bener-bener banyak debunya. Segitu tuh Pak suami ngebersihinnya itu pakai lap basah ya teman-teman sama air, biar debunya itu nggak beterbangan banyak kemana-mana. Karena nggak boleh masuk, pintunya itu dikunci. Ya udah, saya itu beres-beres aja di dapur ya teman-teman. Dan di sini tuh saya mau beresin dulu piring yang udah pada kering. Dan itu kemarin saya cuci langsung ke baskom ya teman-teman, jadi nggak disimpan di penirisan piring gitu kan. Jadi 1-2 langsung cuci simpan di baskom, 1-2 langsung cuci disimpan di baskom gitu ya. Pas udah banyak ini langsung aja saya bereskan. Nah, ini tuh dapurnya belum dibersihkan, tapi alhamdulillah ya teman-teman nggak terlalu berantakan kayak gimana-gimana, karena setiap sorenya suka saya bersihkan kembali sehabis beraktivitas di dapur. Tadinya tuh saya excited banget untuk nge-record Pak suami yang lagi beres-beres kamar, bersih-bersih kamar maksud saya, tapi dikarenakan nggak boleh masuk ya sudahlah ya, nggak apa-apa. Jadi saya tuh nggak bisa nge-record balik tuh ke kamar karena benar-benar kamarnya itu dikunci, nggak boleh masuk kata Pak suami. Katanya debunya banyak, takutnya bersin-bersin atau sesak napas gitu ya teman-teman, karena debu kan beda lagi ya. Itu juga Pak suami udah pakai masker, udah pakai topi juga, karena Pak suami juga merasa sesak ya teman-teman, karena kalau debu terlalu banyak. Dan untuk kasur-kasur nama udah dikeluarin ya teman-teman, kasur, bantal semuanya itu udah dikeluarin. Dan kalau spray mah yang pastinya itu pasti diganti ya, pasti dicuci, karena nggak enak banget kalau nantinya itu habis dipakai lagi gitu kan. Nanti insya Allah saya ganti yang baru, tapi nggak direkod-rekod ya teman-teman, karena lumayan riweuh juga dengan kondisi di rumah. Nah, alhamdulillah untuk beres-beres piringnya sudah selesai ya. Di sini tuh saya mau lanjut untuk membersihin dapur, dan dapur itu selalu saya
bersihin pakai pencuci piring, kadang pencuci lantai ya teman-teman. Yang penting si air sabunnya itu ada air sabunnya pokoknya mah. Jadi bukan apa-apa, saya itu kalau bersih-bersih dapur suka pakai air sabun biar gampang bersih aja ya teman-teman. Jadi pas yang lengket-lengket, yang berminyak, semua itu gampang terangkat dan mudah bersih gitu. Nah, di sini tuh saya beresin dulu tahu ke mangkuk karena takut pecah ya cangkangnya itu, dan nantinya itu airnya ngebeleber kemana-mana. Jadi tahunya saya pakaiin mangkuk aja. Dan untuk kolnya karena belum kepake, ya lumayan awet juga kalau kol mah ya teman-teman, saya pindahin ke rak susun yang keduanya. Dan di sini tuh jangan salfok sama gelas pink, itu tuh gelas obat, itu tuh untuk pencuci mata ya teman-teman, yang ngerebus sendiri biar nantinya itu pas mata agak kotor atau gimana bisa dicuci dengan itu. Maksudnya ditetes gitu, bukan ditetes ini mah ya, di perehan kalau bahasa Sunda mah. Ini kan Pak suami kan bekerjanya di luar ya, di luar ruangan. Jadi debu-debu itu banyak banget masuk itu ke mata. Jadi kata Pak suami, mata udah nggak enak. Jadi saya bikinkan aja untuk pencuci matanya. Dan pencuci matanya itu alami aja ya teman-teman, terbuat dari secang, dan secang itu semacam kayu yang berwarna ya teman-teman. Kalau kalau diguyur air panas itu tuh langsung merah gitu. Nah, mungkin teman-teman yang orang Sunda mah pasti sudah pada hafal ya apa itu secang, dan itu tuh bisa untuk mencuci mata. Jadi mata itu kotoran-kotorannya terangkat ya teman-teman. Dan mungkin di sini juga teman-teman sih udah pada tahu ya kalau dengan kayu secang itu, tapi mungkin tiap daerah pasti beda namanya gitu kan. Tapi di sini tuh saya nggak tahu di daerah teman-teman semua itu apa namanya ya. Jadi mohon maaf. Nah, dilanjut lagi bersih-bersihnya ke area dekat kamar mandi ini. Di sini tuh saya simpan magicom, dan kemarin tuh ada usulan untuk tudung saji susunya itu disimpan di atas kulkas ya teman-teman. Tapi di sini tuh saya nggak bisa naruh karena kalau kulkas itu kan terlalu tinggi. Sedangkan si Ade itu nggak sampai ya teman-teman kalau mau ngambil lauk pauknya. Kalau tudung sajinya itu disimpan di atas kulkas, jadi terlalu ketinggian. Pokoknya saya itu benar-benar terima kasih banyak banget ya kepada teman-teman yang sudah ngasih saran-saran yang begitu baik, dan sudah baik banget kepada saya. Masya Allah, tabarakallah, semoga kebaikan kalian semua itu dibalas dengan beribu-ribu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya teman-teman, lagi pada apa nih pas nonton video sederhana saya ini? Mungkin ada yang lagi beres-beres atau yang lagi masak-masak, apa mungkin ada yang sudah santai-santai. Terima kasih ya untuk semuanya yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video sederhana saya ini. Pokoknya terima kasih yang sebanyak-banyaknya, karena tanpa kalian semua itu saya itu nggak ada apa-apanya ya teman-teman. Oke, dilanjut lagi ke cerita videonya. Di sini tuh saya lihat nasinya alhamdulillah sudah mateng, dan langsung saya angkat aja nasi liwetnya. Ya walaupun nasi liwetnya itu nasi liwet biasa, tapi insya Allah nikmat untuk dimakan ya teman-teman. Dan itu benar-benar kesukaan Pak suami banget ya. Pak suami itu sering banget masak nasi liwetnya seperti ini. Jadi beliau itu nggak perlu neko-neko, ditambahin ini, tambahin itu, nggak perlu. Di sini tuh nasi liwetnya simpel-simpel aja, yang penting rasanya enak. Itu sih Pak suami mah ya. Nah, ini nasi liwetnya langsung aja diaduk-aduk biar nanti itu nggak keras ya teman-teman, atau nggak menggerinda-gerinda gitu nasinya. Jadi pas dimakan itu jauh lebih enak dan jauh lebih nikmat. Nah teman-teman, alhamdulillah tadi tuh ada tetangga yang nawarin ikan mas. Sebenarnya ini tuh 2 kilo, tapi dibagi 2 sama mama ya, 1 kilo ewang gitu ya teman-teman. Saya 1 kilo, mama 1 kilo. Dan di sini tuh saya mau goreng aja ikannya. Dan sini tuh Pak suami yang udah ulek ya teman-teman, sebenarnya mah bumbunya di sini tuh pakai bawang merah, bawang putih,
sedikit kunyit dan juga ketumbar. Gak lupa juga bumbunya seperti garam dan juga sedikit micin ya. Jadi untuk digoreng seperti ini simpel-simpel aja sih ya. Sengaja banget saya itu nggak pakaiin bumbu racik karena Pak suami itu kurang suka, katanya itu rasanya kurang enak ya teman-teman. Jadi bumbunya itu lebih baik meracik sendiri, jadi rasanya itu jauh lebih afdol enaknya katanya. Ya udah nggak apa-apa, di sini tuh saya bekerja sama Pak suami ya teman-teman. Dan di sini tuh Pak suami lagi nungguin yang sudah manasin minyak ya. Masya Allah, tabarakallah, pokoknya sebuah keluarga itu benar-benar indah ya kalau kita itu saling berkomunikasi dan juga bekerja sama dengan baik. Nah, untuk minyaknya itu sudah panas, langsung aja nih saya goreng ikannya karena Pak suami benar-benar nggak sabar. Beliau itu nungguin, pengen segera makan tuh ikannya. Dan di situ ikannya sengaja banget saya gorengnya itu agak garing gitu ya, biar nantinya itu agak garing ke dalam-dalamnya gitu ya teman-teman. Nah, jarang banget ya teman-teman saya itu masak ikan seperti ini. Jadi kalau ikan seperti ini itu mudah pengen dan juga mudah bosan. Terkecuali kalau ikan asin sama sambal itu mah ya benar-benar harus ada ya, apalagi sambal, Masya Allah, apalagi sama lalapan kayak gitu, bikin lahap, benar-benar bikin lahap makan gitu ya. Dan ini untuk ikannya semuanya saya goreng aja dikarenakan semuanya pada suka ya teman-teman. Pak suami, si kakak, si ade semuanya itu suka ikan. Jadi mereka itu benar-benar suka dengan apa yang saya masak, Masya Allah. Jadi nggak neko-neko ya teman-teman, apapun yang saya masak insya Allah keluarga saya itu pada suka. Nah, di sini tuh ikannya tinggal sedikit lagi, dan di sini tuh ikannya sudah 2 kali menggoreng ya teman-teman. Dan di sini tuh ikannya cuman 4 biji aja sih, jadi yang 1 kilo 4 gitu ya teman-teman. Dan di sini tuh saya goreng semuanya, dan ini tinggal ada 2 lagi, jadi kapalang ya teman-teman, daripada disimpan nantinya itu gak enak, jadi lebih baik digoreng semuanya. Jadi kalau nyisa mah nanti tinggal diangetin aja ya. Kalau punya kulkas mah ya enak ya teman-teman, bisa dimasukin langsung ke kulkas untuk yang sudah dimarinasi seperti ini. Nah, dan alhamdulillah untuk ikan gorengnya sudah matang semuanya, tapi ya gitu ya, separuhnya itu sudah diambilin si kakak, si ade, dan juga Pak suami sudah pada makan. Nah teman-teman, untuk video kali ini sampai di sini dulu ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.